Kita ke informasi lainnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Pertemuan ini merupakan rangkaian acara kunjungan Prabowo ke Prancis. Ya, kedatangan Presiden Prabowo disambut langsung oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron di Elysée, Paris, Prancis. Lawatan ini menjadi kunjungan balasan setelah Macron datang ke Indonesia pada Mei 2025 lalu. Selain agenda diplomatik, Indonesia dan Prancis disebut tengah memperkuat kerjasama strategis di bidang pertahanan, energi, teknologi hingga mineral kritis. Hubungan Indonesia dan Prancis dalam beberapa tahun terakhir semakin erat, terutama dalam bidang pertahanan. Sementara itu dalam pertemuannya dengan Presiden Emmanuel Macron, Presiden Prabowo juga mengungkapkan keinginannya agar pelajar di Indonesia mendapatkan pelajaran bahasa Prancis di sekolah-sekolah. Tak hanya itu, Prabowo juga sempat menginstruksikan Mendikbudrismen agar siswa juga diajarkan bahasa Portugis. Prabowo menilai langkah ini sebagai bagian dari persiapan menghadapi perkembangan global. Prabowo melihat saat ini hubungan Indonesia dan Prancis juga berkembang positif, khususnya di bidang pertahanan, sains, dan teknologi. Presiden pun menaruh perhatian besar terhadap penguatan kerjasama pendidikan antara Indonesia dan Prancis. Prabowo optimistis kemitraan strategis komprehensif atau Comprehensive Strategic Partnership antara Indonesia dan Prancis akan semakin konkret, seimbang, dan memberikan dampak luas di masa mendatang. Di bidang pendidikan kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Prancis, melihat perkembangan dunia ke depan. Kita yakin di keadaan global yang penuh ketidakpastian, penuh ketegangan, penuh konflik, kedua negara kita bisa mainkan suatu peranan yang positif. Indonesia selalu akan mendorong semua usaha untuk memelihara perdamaian. Di dunia sekarang, di mana bumi sudah semakin kecil karena sains dan teknologi, perang dan konflik tidak mungkin membawa kebaikan untuk siapapun. Karena itu kami sangat gembira bahwa kita sekarang sudah punya Comprehensive Strategic Partnership. Sebelumnya, Korps Garda Revolusi Iran klaim tembak jatuh drone Amerika Serikat dan usir jet tempur siluman F-35 Amerika karena menyerang Iran. Namun Amerika berdalih menyerang Iran karena pertahanan diri. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC merilis rekaman baku tembak dengan jet tempur F-35 Amerika Serikat dan menembak jatuh drone MQ-9. IRGC mengatakan sebuah jet tempur F-35 terlibat baku tembak pada pukul 3 pagi 25 Mei lalu. IRGC mendeteksi penguncian rudal, mengubah arah dan meninggalkan area tersebut. IRGC juga mengklaim telah menembak jatuh drone pengintai MQ-9 Amerika Serikat pada malam yang sama. Namun, militer Amerika Serikat belum berikan komentar tentang klaim IRGC tersebut. Amerika Serikat mengaku pada Senin lalu mereka melakukan serangan dan berdalih sebagai pertahanan diri di Iran Selatan. Jet tempur siluman F-35 adalah pesawat tempur generasi kelima yang diproduksi oleh Amerika Serikat. Pesawat ini dikenal dengan kemampuan silumannya yang bisa menghindari deteksi radar. Hal ini memungkinkan pilot masuk ke wilayah udara lawan tanpa terdeteksi. Selain itu, pesawat ini memiliki radar canggih dan sistem sensor yang menggabungkan data dari berbagai sumber. F-35 juga dapat membawa 7 ton bom rudal, termasuk bom pintar dan rudal udara ke udara.
Konflik panas di Selat Hormuz belum juga mereda. Siapa sebenarnya yang menguasai nadi perdagangan dunia itu? Iran terus menempuh komunikasi dengan negara Oman sebagai negara yang juga berbatasan dengan Selat Hormuz. Lantas bagaimana dengan Amerika Serikat? Kehadiran tentara Amerika Serikat di Selat Hormuz dirasa Iran sebagai ancaman bagi keamanan nasional Republik Islam Iran. Iran akan terus menunjukkan kepada Amerika Serikat dan dunia bahwa mereka mampu mempertahankan keamanan di wilayah mereka sendiri. Sementara itu, pihak Amerika Serikat tetap menganggap bahwa Selat Hormuz adalah perairan internasional hingga tidak ada yang boleh mengendalikannya. دوره پیش رو جمهوری اسلامی ایران تدابیر رو اتخاذ خواهد کرد که با اون اتخاذ اون تدابیر و اجرای اون نسبت به صیانت از امنیت ملی و حاکمیت ملیش مطمئن بشه و در این چارچوب با کشور ساحلی دیگر تنگه هرمز یعنی عمان در ارتباط هستیم. Ajakan Iran kepada Oman untuk bersama-sama menjaga keamanan di Selat Hormuz yang berbatasan juga dengan negara Oman dan Iran membuat Amerika Serikat seolah tidak terima. AS tidak akan membiarkan Iran ataupun Oman mengendalikan Selat Hormuz. AS bahkan tak segan-segan akan meledakkan Oman jika Oman ikut campur menguasai Selat Hormuz. Strait's going to be open to everybody. It's international waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine. Delegasi tingkat tinggi Iran tiba di Doha, Qatar pada Senin waktu setempat untuk membahas penyelesaian konflik Amerika Serikat-Iran. Salah satu hal yang dibahas merupakan kesepakatan dengan AS serta pencairan aset Iran yang dibekukan. Delegasi tingkat tinggi Iran yang dipimpin juru bicara parlemen Muhammad Bagher Ghalibaf, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, serta Direktur Bank Sentral Iran Abdul Nasir Hemati tiba di Doha, Qatar pada Senin waktu setempat. Dalam agenda di Doha, delegasi Iran dijadwalkan melakukan konsultasi dengan pejabat Qatar mengenai berbagai aspek negosiasi yang berkaitan dengan upaya mengakhiri perang antara Iran dengan Amerika Serikat serta Israel. Topik utama pembicaraan di Qatar merupakan soal pencairan aset Iran yang sebelumnya dibekukan. Dikutip dari kantor berita Iran Tasnim, Washington setuju untuk melepas sebagian aset Iran di luar negeri yang dibekukan karena sanksi internasional. Sebelumnya, proposal penyelesaian yang diusulkan oleh Iran mencakup tuntutan agar Amerika Serikat mencairkan aset Iran di luar negeri senilai 24 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 427,2 triliun rupiah. Dari jumlah itu, setengahnya akan dilepaskan pada tahap pertama dan sisanya di kemudian hari.